To the future youngsters, to the future me and also the future Cynthia. Kayak this is the most critical judges yang lu bakal hadepin gitu. Kalau misalnya harapan, kayaknya pastinya menang gak sih? Special message buat Gamada 2024. Halo Bemizens, welcome to FA Bubble, sebuah podcast dari Medinfo BMFEB UGM. Hari ini gue bersama Nathan dan Adena Laksita, dan gimana kabar kalian? Ya. Kalau mungkin dari gue dulu ya. Boleh. It's been great karena gue baru balik dari Jakarta. Cuman mungkin agak sedikit sleep deprived gitu ya. Jadi Stress kayaknya ya? iya lumayan. Jadi mungkin seminggu ke depan gue pengen benerin jadwal tidur sama ya kerjain tugas yang numpuk dulu sih. Ngapain aja tuh di Jakarta kalau aku boleh tahu? Oh, kemarin FME gitu sebagai delegasi Forum Kastrat sih, bareng sama Viko, Bintang, Dewa juga sih kalau dari Kastrat ya. Gitu. Kalau Nathan gimana? Kalau aku sih sekarang lagi ini sih di momen dimana aku lagi nyiapin diri buat mau maju sebagai one of the BODs di salah satu organisasi aku, dan ya hopefully aku bisa diterima di situ. And also pastinya juga sama kayak kamu Den, lagi kan udah mau less than 1 week itu mau menuju di APEC level, so ya pastinya lumayan banyak stres dan juga banyak mentoring yang lumayan banyak kerjaan jujur padat juga karena ditambah 24 SKS yang tugasnya tuh bejibun. Jadi ya itu merupakan salah satu one of the things yang jadi kesibukan aku karena juga mempengaruhi kualitas tidur lah, sama kayak Dena juga kan gitu. Tadi kamu mention tentang mau jadi BOD, spill dong organisasinya apa, boleh kali? Aduh, boleh sih. Ya I'm kind of proud juga sih sama this organization. It's 180 Degrees Consulting. It is one of the consulting organizations by student led yang nantinya tuh kamu cuma nggak belajar about how you manage or how you become one of the person yang bisa punya skill dalam critical thinking gitu-gitu, tapi also you know something about consulting yang nanti in the future kalau misalkan mungkin lebih ke manajemen or maybe accounting and economics tuh nggak memungkiri juga kalau dalam hal ini gitu. And not only FEB sebenarnya yang bisa join this kind of organization, but all of the majors, all of the faculty are welcome gitu sih. Oke, berarti kalian orangnya ambis ya. Coba ceritain dong kira-kira buat audiensnya kayak asal usul kenapa kalian ambis gitu. Oke, mungkin gue dulu lagi ya. Jadi Boleh kalau dong. misalnya pertama gue ambis, gue gak mau bilang ya, kayak kalau aku sendiri, I won't define myself as someone who has that much ambition. Tapi kalau misalnya untuk ikut organisasi, terus juga lomba, awalnya karena patah hati, gitu. Awalnya karena patah hati ya, jadi Redemption gitu ya. iya, benar, jujur benar banget. Karena dulu pas SMA aku sempet putus kan sama mantan aku yang udah lumayan lama gitu. Terus sedih dan pas itu juga diposesifin tuh nggak boleh ikut organisasi. Jadi emang redemptionnya by ya being ambitious gitu, ikut lomba, organisasi, biar bisa kenalan sama orang baru dan ya mungkin dapat potential partners juga bisa dari situ gitu sih kalau aku sendiri. Keterusan sampai sekarang. Iya, nah gitu terus keterusan sampai sekarang sampai akhirnya kalau dari aku nikmatin gitu kegiatan adanya banyak kegiatan karena juga itu bisa bikin hidup aku lebih terstruktur dibanding kalau misalnya seharian full itu nggak ada kegiatan atau aktivitas sama sekali. Kalau kamu gimana, Tan? Kalau aku ya dari awal tuh sebenarnya mirip-mirip juga sih ceritanya. Tapi sebenarnya sebelum dari masalah putus gitu-gitu, at first itu aku ngerasa pas waktu masuk SMA sih. The turning point itu waktu pas aku SMA itu I suddenly think kayak ini aku nggak bisa kalau misal kayak dalam tanda kutip tuh nggak rajin atau misalkan istilahnya tuh
rajin dalam hal ini tuh akademik gitu ya, not akademik gitu tapi kayak non akademik, misal about relation atau misal relation in organization sama people networking, atau misalkan pun juga gimana cara kamu belajar nge-manage sesuatu gitu. Dan itu pas SMA tuh aku kayak ngedapetin itu, and when turning out into di zaman kuliah ya, university life itu ya I kind of felt like kayak aku kan pengen mau fokus gitu kan, karena ya ada masalah kayak percintaan apa segala macam. Dan ya aku tuh mikir at the first semester itu aku kayak mikir aku mau nggak mau kayak harus fokus gitu. I would like to try my best buat fokus gitu, karena aku juga mikir kalau misalkan at the end of the university itu the result yang kamu dapat, yang kamu pelajarin, not about the academics only, tapi also the non-academics such as networking, organizations, and etc. Itu juga penting banget. Dan that's why aku pikir kayak sebenarnya ambis tuh nggak harus ambis bener-bener kayak lo 24 per jam itu bener-bener fokus di A B C D E F G gitu, tapi you could actually have like a rest. It's okay to rest a little bit gitu. Jadi ya dibilang ambis juga nggak seambis-ambis itu, dibilang pengen mau ketinggalan juga nggak pengen, yang penting just try to stay on track aja sih gitu. Oke, thank you. Jadi tuh sebenarnya kita invite 2 guest ini tuh ada alasan nih. Jadi kemarin tuh baru ada kabar kalian tuh menang kontes HSBC BCC tingkat nasional. Nah, ceritain dong itu gimana asal usulnya? Kalau asal usulnya kayaknya harusnya yang pertama cerita dari Nathan dulu ya, as the leader gitu. Jadi sebenarnya tuh ceritanya ini cukup lucu sih, sebenarnya kayak ya iseng-iseng berhadiah gitu lah istilahnya. So at first itu kan start on let's trace back to January ya. Kalau nggak salah January akhir gitu ya. January. So I was applying, aku lagi lihat I was applying to an organization gitu pas itu. Terus habis itu sambil nunggu interview tuh kan ceritanya lagi online tuh Zoom. Nah terus habis itu aku ngelihat Instagram kan, lagi main-main gitu kan, ya sambil refreshing. I don't want to stress myself out gitu kan. So aku ngebuka IG dan aku kebetulan ngefollow FEB UGM. So guys jangan lupa follow feb.ugm ya. Nah terus juga buat di FEB UGM tuh I really like di Instagram itu karena mereka juga nge-provide beberapa hal penting, misal academics, beberapa hal about non-academics juga, misalnya beasiswa ataupun especially kalau aku specialnya tuh di lomba ya. Aku pengen mau nyoba deep dive into lomba gitu, competitions gitu. So aku ngelihat itu ada salah satu story itu adalah lomba HSBC ini. Dia di FEB UGM dia nge-provide salah satu poster itu about HSBC gitu, dan aku tuh keinget sama senior aku kayak one of the seniors di organisasi aku juga, namanya Kak Sarah. She is one of the person that I looked up gitu, dan ya kebetulan juga dia tahun lalu dia itu menang the top 2, kalau nggak salah dia first runner up di HSBC 2022. Dan ya aku tahu at least I know HSBC itu dari itu, dan ya aku secara nggak langsung tuh aku kayak oh iya aku syukur juga ya kalau misal at the first year ikut aja gitu. Nah terus habis itu ya udah dong, aku karena kepoin HSBC aku udah mulai kayak oh ya ini oke sih, and then so I reach out to my fellow friends, itu starting from Cynthia, abis itu ada Dena juga. Nah abis itu aku kayak benar-benar literally langsung kayak both of them aku langsung ngomong kayak nama Sin atau Den, mau ikut lomba HSBC nggak gitu. And then kalau Cynthia dia at first dia tuh benar-benar langsung kayak oh udah ayo, tapi coba sambil cari orang siapa gitu. And kalau Dena mungkin nanti Dena bisa ceritain perspektif dia ya, karena sebenarnya tuh sempat kayak hampir dia tuh 50-50 awalnya. Nanti bisa ntar lebih lanjut sama Dena ya, Dena ceritain gimana. Nah after that terus habis itu kita juga dari Cynthia tuh ngerekomendasiin orang, salah satu yaitu Gildas. It turns out to be Gildas itu adalah salah satu anak accounting juga, dan dia juga cukup punya basic knowledge about consulting karena dia juga one of the members di one of the organization consultation gitu di UGM. Nah
Setelah itu ya kita berdinamika aja sih. We create a team yang kinda young sebenarnya bisa dibilang, dan ya gitulah kinda young. Terus habis itu ya we definitely, even though we are young, it doesn't mean like you have to not be competitive gitu, but ya try to be your best as a good competitor in terms of kayak give your best, give your hard work segala macam gitu, supaya at the end kita ngebuktiin juga kalau misalkan ya kita bisa juga gitu. Dan ya kita berdinamika dari yang awalnya ngerjain case itu, kalau nggak salah case seleksinya tuh kita panjang banget, dan kita tuh bener-bener start from the scratch. Kita tuh kan semester first year, dan kita tuh we are kinda diverse dari segi major, ada management, economics, and also accounting 2. Tapi the funny thing is, even though we are diverse, we don't really have the specialty dalam major-major itu, karena we are semester 1 dan kita semua kan belajar hal yang sama ya, literally ya. So yeah, that's one of the reasons kayak kenapa kita harus belajar dari scratch gitu sih from now. Berarti kalian di sini posisinya underdog ya? Berarti ya dibandingin yang lain. Kinda ya. Nah mungkin karena itu jujur, 50%-nya dari Dena juga. Karena sebenarnya dari awal gitu ya, pas Nathan ngajak, pas itu aku masih kurang yakin gitu loh, karena I've actually heard HSBC ini from my friend. Pas itu direkomenin juga sama Yova sama Dinda gitu buat ikut this HSBC gitu. Tapi mereka bilang, tapi nanti kamu ikutnya pas around second, third year aja, karena kalau misalnya kalah udah nggak bisa maju lagi gitu di national. And iya sama, kenapa akhirnya kayak aku mau ikut itu karena I seen Kak Sarah dari 180 Degrees Consulting juga, karena we're on the same organization. Terus juga ada Kak Gary Neville gitu, and both are the winners of HSBC gitu, dimana it is seen as something very prestigious. Dan akhirnya karena awalnya aku mikir coba aja gitu, in the faculty selection I don't think that we can get it, makanya ya coba-coba aja gitu. Dan benar ternyata coba-coba berhadiah. Dan jujur kita pas awalnya keterima di faculty selection itu, kita bahkan nggak tahu gimana how to define key question gitu. Kalau sekarang kan udah jelas gitu ya, analysis Gildas, solution Adena Cynthia, terus habis itu implementation Nathan. Kalau kemarin itu beneran masih apa ya, pas faculty gitu ya? Iya benar-benar masih ngawang banget, karena pas faculty selection itu kerjaan kita tuh masih yang penting selesai aja lah dek ya. Betul. Gitu. Jadi dikasih case around 8 p.m. Itu habis itu 2 hours later kita minta tolong mentoring ke temen aku, ada namanya Kak Audric dari ITB. Dan pas ditanya, jadi ini sebenarnya menurut kalian problemnya apa? Terus kita jawab nggak tahu. Karena kita benar-benar literally kita nggak ngerti gitu case itu maksudnya apa, karena it's kind of different case gitu kan. Iya, it's actually very different gitu, karena emang case-nya itu beda juga sih sama HSBC. Itu, dan it's very long dan beda sama case-case yang mungkin biasanya kita temui. Selain itu juga kalau for me myself dan tim yang lain di youngsters ini, it's the first BCC that we have won gitu. Jadi kita don't really have previous apa ya, Business cost competition yang benar-benar prestigious yang gitu. bener prestigious gitu. Kalau aku dan Cynthia juga sempat menang lomba, but it's marketing plan and it's kind of different kan. Itu sih, jadi emang awalnya itu kita nggak terlalu berharap kalau misalnya bakal menang, tapi ternyata ya emang iseng-iseng berhadiah. Puji Tuhan gitu. juga sih ya, dikasih kesempatan sama puji Tuhan. banget. Di ya awalnya mungkin kayak kita agak pesimis sedikit gitu, because ya we are still young, and then suddenly dikasih plug, nah lu kerjain nih case yang susah gini, yang literally it's not a base it's not friendly for basics gitu kan. Jadi kayak benar-benar maybe this is the UGM standard juga kan, kalau gimana cara UGM standardnya itu tuh segini. Jadi they hope kalau misal kamu tuh bisa to compete and you're at the same level year to year gitu. Iya, jadi kamu ngomongin tentang ini kan, kayak pressure dari UGM-nya itu. Jadi gimana kalian handle pressure itu pas udah lulus dari fakultas dan mungkin apa ada provinsi ya?
Regional ya. ada Kita Iya, regional. di abis Yogyakarta. Iya, abis kalian lolos regional itu tuh kayak itu pressure-nya gimana pas dari UGM, kayak rasanya tuh gimana, kalian underdog, kalian paling muda, terus kayak kalian harus represent UGM tuh gimana? Oke. Sebenarnya aku izin clarify dikit ya. Sebenarnya itu pressure tuh bukan dari UGM ngasih langsung gitu, tapi kayak it's more kayak sebenarnya orang-orang tuh kayak bilang, udah kamu agak santai aja gitu. I know you're young, tapi we see there's a potential in you gitu-gitu. Tapi ya balik lagi pressure kan namanya juga pressure, tiba-tiba itu dari diri kita sendiri kan. So ya Iya it's benar. basically gak kita gitu. Mungkin Dan bisa lanjut tadi. Kalau misalnya masalah pressure, sebenarnya dari UGM sendiri ya, dari FEB UGM itu justru sangat baik gitu dalam Betul, memfasilitasi kita. facilitate banget. Bahkan pas Lebaran kemarin juga kan FEB tutup ya, sampai disewain di gitu. Intinya Wisma apapun yang bisa mereka fasilitasi pasti akan mereka fasilitasi. Jadi mereka nggak nge-pressure kita secara langsung, tapi kita ngerasa Kita we harus have feedback. got this much dan kita harus ada feedback dan sebagai bentuk tanggung jawab aja. Dan kalau misalnya namanya pressure pasti ada. Sebenarnya dari aku, Gilda, Cynthia, Nathan juga itu kalau misalnya pernah mikir nggak gitu, namanya menyerah gitu, kayak kok kayaknya capek banget, karena kita mentoring itu kita lebaran gak ada yang pulang, kita lebaran itu semuanya stay di Jogja, kita mentoring tiap hari, pasti ada dong burnoutnya. Terus habis itu kita mikir kita udah kayak gini tapi bisa nggak yang menang gitu. Tapi balik lagi ke awal-awal, kenapa kita pas itu juga nyelesain faculty selection kita, sebenarnya pas itu aku bilang kayak gini, intinya kita bertanggung jawab sama apa yang udah kita daftar. Karena kita udah lolos, mau gak mau kita harus bertanggung jawab. Kita gak tahu hasilnya nanti bakal kayak gimana, tapi setidaknya kita tanggung jawab aja. Kalau misalnya emang ada jadwal mentoring, dilakuin semaksimal mungkin, dan akhirnya bener itu membuahkan hasil. Oke. Terus jadi kalian di Jakarta gimana tuh experience ya pas lagi national stage itu tuh? Memorable gak? Apa yang memorable? Kalau memorable ya, kalau I think most of us will agree on this, kayak it's not actually about the competition itself menurut aku. It's more on how kan sebenarnya competition ini tuh at the main competition itu kan di main eventnya itu kemarin di Jakarta. Tapi another thing yang aku ngerasa it's kinda important juga dan lumayan menyenangkan dan it's kinda memorable buat aku itu sendiri, itu adalah the pre-eventnya itu sendiri, which is the mentoring. Itu mentoring tuh bener-bener kayak yang dari awalnya kita di tanda kutip tuh dibantai ya. Kayak bener-bener kayak kamu ditanyain, kenapa kamu pakai assumptionnya ini, kenapa kamu makainya ini, kenapa A, B, C, D, E, F, G. Dan itu tuh bener-bener at the moment yang ya kita tuh bener-bener ke awalnya kayak learning from the scratch, and then kita dikasih kesempatan, terus habis itu dikasih feedbacks dan segala macam inputs. Dan aku ingat banget there's one time gitu, jadi oh ya, before that shout out juga buat Bu Hera, Bu Airin, and also Mas Yudi. Mereka bertiga itu adalah mentor HSBC dan sama Pak Fajri. Sama Fajri itu dari dosen UGM. Nah itu mereka berempat itu benar-benar kayak yang benar-benar mendampingi dari kita after selection of the regional process. Abis itu kita ke national, itu kan butuh persiapan, there's like berapa bulan ya? Dan sebulan 2 bulan ya? Sebulanan lebih lah. Nah, so there's a moment di mana tadi kita mentoring gitu kan, sampai pada akhirnya kalau nggak salah awal April ya, April itu. Akhirnya awal April itu deck kita mulai ada bentuknya dan mulai bagus. Dan itu mulai kayak semakin disupport aja gitu sih. So ya just a disclaimer dikit, itu mereka berempat itu kan benar-benar kayak lumayan UGM banget nih jiwanya nih ceritanya. Jadi kayak mereka tuh benar-benar they are willing to help us as kayak anak-anak muda gini, supaya kita bisa kayak besides bawa nama UGM, kita juga bisa punya dapat sesuatu hal yang bakalan menjadi berguna for the future of ourselves gitu. Dan itu literally bener-bener kayak kalau aku pribadi aku ngerasa ya that kinda helps a lot gitu. Di mentoring session kalau nggak salah kita UGM itu one of the teams yang cukup frequent dalam mentoring gitu. Kalau nggak salah kayaknya kita ada 12 apa 11 kali gitu. Yang which the other teams itu nggak sebanyak itu. Dan ya balik lagi itu back again into the dedication of ourselves, sama balik lagi ke mentors juga gitu, karena mentorsnya benar-benar kebantu kita. Dan
di mentoring itu kita balik lagi tuh ya, aku nggak cuman dapat sebenarnya nggak dapat only di how I make financials, how I make timeline, tapi also di logical thinking. Karena aku inget Bu Hera pernah mention kayak whatever your assumption itu sebenarnya nggak bisa dibilang benar atau salah, tapi it's all about the logic itself. Yang penting itu logic gitu. Kalau misalkan selagi itu logic, so ya everyone everyone asking about it gitu, ya you could defend it by your logic itself gitu. Yang penting sih itu. And also I feel like kinda lucky juga karena mereka kan juga alumni UGM juga kan, dan mereka tuh bener-bener baik banget. I remember itu ada momen dimana pas kemarin sebelum ke Jakarta, pas di Jakarta itu persiapan kalau nggak salah dari first round, second round kan kita ada istirahat terus ke battle round kan. Aku inget banget sehari sebelum battle round aku ditelepon sama Bu Hera 30 menit buat ngebahas tentang how should I think, how should I be logic, and also how should I make an assumption and how should I make a deck. Itu yang benar-benar yang bisa dipahami not only for me but also how the audience and also the judges could see. Karena mereka itu kan bakal jadi the main reason kenapa kita bisa lolos gitu. One of the factorsnya itu kan dari judges and also the audience itself. Jadi kayak itu benar-benar 30 menit aku ngerasa daging semua isinya, benar-benar literally aku dikasih tahu mending kamu there's a lot of tips dan also lot of recommendations yang benar-benar aku belajar sih dari situ. Jadi menurut kalian tuh yang paling memorable tuh gara-gara dedikasi dari fakultas, kalian ngerasa even jangka waktunya tuh pendek, skill kalian tuh nambah-nambah terus ya? Iya, kalau misalnya dibilang skillnya nambah, kayaknya bahkan bukan cuman skill gitu. Semuanya dari skill, terus habis itu mentally, experience. Intinya menurut aku for a first year student, this is so much more than I could have ever asked gitu ya. Mungkin kalau misalnya aku balik lagi ke zaman aku PPSMB dulu and I ask where I am right now gitu, dan aku bilang kalau misalnya I am the winner of HSBC National BCC gitu, I wouldn't believe her gitu. Nah, selain itu juga kalau misalnya Nathan tadi udah maparin lebih tentang skill yang bisa didapat gitu ya, the details. Yang aku mau highlight di sini mungkin lebih ke emotional support juga ya. Jadi dari faculty sendiri ini kita beneran disediain semuanya. Bahkan kita ada coming up next itu a mentoring on psychology yang awalnya juga kita bertanya-tanya sebenarnya buat apa gitu ya. Tapi tetap penting sih kayaknya. Iya, tapi setelah kita pikir-pikir lagi dengan akademik terus juga kesibukan organisasi gitu kan, banyak kesibukan kita di luar lomba ini, kayaknya it's something that we will need gitu. And it is really urgent karena sebentar lagi udah akan lomba. Nah kemudian juga kalau misalnya shout out to our mentors juga, Bu Irin, Bu Hera, Mas Yudi, Pak Fajri, itu beneran it's like we have a family. Betul. Itu kenapa kita beneran bisa bond that close, karena we have spent our time itu banyak banget. Meskipun pas kita masih di Jogja ya, itu online aja. Tapi pas we have the competition in Jakarta, mungkin salah satu yang paling memorable juga karena kita itu I can't really say satu-satunya tim yang ditemenin sama the mentors gitu ya. Tapi yang beneran one of the teams yang mentornya itu full dan nungguin dari awal sampai akhir. Jadi kayak kayak ada orang tua yang nungguin anaknya yang masih TK gitu loh. Jadi it's actually really funny karena beneran dari round 1 sampai di finals itu kita kita beneran diajak ngomong, kita dikasih tahu nanti di-evaluate tapi nggak bikin kita ngerasa down gitu sih. Oke, jadi sebenarnya aku pengen kalian cerita nih ke audiensnya kayak POV dari kalian tuh pas that final stage di lomba itu yang kalian udah nyampe final, terus kayak what was it like, terus kayak share some insights tentang kayak how did you handle that pressure. Mungkin kalau dari Nathan timekeepingnya, terus kayak ngomongnya tuh biar nggak stuttering tuh gimana tuh, itu soalnya pasti berdaging banget tuh. Kalau kayak ini
karena partnya Nathan harusnya jauh lebih special ya kalau misalnya di final, because something is going up. Jadi kayak aku bakal mulai duluan ya. Kalau misalnya di final itu yang tersisa itu UGM, ITB sama UI. And my friends once said pas sebelum final itu dibilang itu tuh penentuan aja. Karena kan kalian udah menang nih pasti. At least second runner up gitu. Penentuan apa ya? Kalau dibilang top 3 university gitu. Nah, terus habis itu kita mikir kalau misalnya ditanyain ada rasa leganya atau enggak, ya pasti ada. Karena setidaknya kita pulang pasti bawa sesuatu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau misalnya ya we want to be the winner gitu. Karena kita nggak mau ada yang namanya UGM standard sih kalau yang kita bilang in HSBC gitu ya. Karena emang UGM itu cukup sering menang gitu kan. Terus kalau buat pressure-nya, the pressure is on. Karena sebelum-sebelumnya kita ditontonnya cuman sama judges, paling sama mentors doang. Dan kalau di finals itu kita berani ditonton sama banyak orang from other universities juga. Terus habis itu kalau dari aku sebelum final itu mungkin my take itu kita doing TikTok dulu. Bikin TikTok Kung Fu Panda dulu. Terus habis itu kita joget-joget dulu, nyanyi-nyanyi, nyanyi Mars lah, nyanyi apa? Himne. Iya, nyanyi himne. Terus habis itu apa ya? Intinya we make ourselves feel more relaxed karena Comfortable. iya more comfortable. Karena awalnya itu kalau misalnya kita lihat kita tuh agak terlalu tegang gitu loh. Kalau misalnya kita ngerjain case terlalu tegang itu kita nggak bisa mikir more freely. Apalagi dari aku ya, as the solution part, I have to be more creative about what I wrote. Karena kalau misalnya apa ya terlalu tegang itu nanti idenya nggak keluar gitu. Itu kenapa juga menurut aku salah satu yang penting in a competition itu bukan cuman the skills and the preparation, tapi juga kalau misalnya udah sebelum lomba mungkin kayak 1 jam atau berapa menit sebelum lomba itu lepas aja. Mau ketawa kita ketawa, mau nyanyi joget apa aja itu ya lakuin aja sih. My take on the finals itu kayaknya itu. Tapi ada one thing yang menurut aku di presentation itu lebih menarik nih dari sisi Nathan. Kalau misalnya dari sisi Nathan gimana nih? Oke, jadi kan kalau tadi benar sih aku setuju banget sama yang dibilang Dena tadi. It's about how we handle the pressure itu lumayan karena UGM tuh bisa dibilang langganan masuk top 3 gitu, dan biasanya tuh the result would be kalau nggak in the last 4 years itu tuh UGM tuh the last 3 years ya, artinya the last 3 years sebelum kita itu tuh UGM juara 1 dua kali, juara 2, first runner up sekali, which makes it a little bit like a standard juga sih buat kita how we look up gitu, karena kita latihan juga sama mereka kan. So yeah, basically it's that as the UGM standard gitu. Terus juga regarding on the presentation itself. So itu presentation kan tadi dibilang Dena kan, kita tuh nge-present not only ke judges but also to the audience and also some teams yang they decided buat stay a little bit gitu. Dan itu pressure-nya buat aku kena banget Pak. Itu bener-bener kayak kamu bakalan jadi pertama kan, karena aku implementation bagian paling akhir. Meaning kayak there's a time limitation, itu 20 minutes of our presentation. When someone kayak yang bakalan ngomongnya terlalu banyak, definitely yang bakal kena imbasnya secara tidak langsung yang bakal kena imbasnya aku. Tapi it's back again karena aku sebagai orang yang harus bertanggung jawab sebagai timekeeper gitu, karena aku kan istilah kalau di bola tuh kayak jatuhnya aku keeper gitu loh. Jadi kayak mau nggak mau kayak misal dikit lagi nih, ya udah artinya aku mau nggak mau harus ada beberapa bagian yang aku relain gitu. Nah, terus aku juga ditambah juga sama pressure di mana sebenarnya pressure nggak pressure itu balik lagi sih ke personal, kayak kalau kalian pede ya pede aja gitu. Aku dapat insights juga sih kalau misalkan biasanya tuh final itu tuh juri-jurinya itu benar-benar kayak juri-juri yang at least at the sea level of the HSBC. Terus juga the judges juga itu pasti at least kalau misal pun dia bukan dari HSBC kan ada
judges yang dari internal HSBC, external HSBC. They would definitely be really really critical gitu karena there are some judges yang mungkin gak sekritical mereka, tapi the final one itu banyak orang yang bilang kayak this is the most critical judges yang lu bakal hadepin gitu. And ya masalah itu it's ya bebas, terserah kalian mau hadapinnya gimana. Maybe you will be more confident atau gimana, it's back on you guys gitu. And yeah, back to the presentation itself. So we started presentation and then kita lumayan cukup agak, kalau aku pribadi grogi nggak grogi sih, karena gini, aku kan biasanya itu dikasih dapat waktu sisaan lah, biasanya waktu sisaan itu di atas 4 menit. And then suddenly during the finals itu tuh kita ada beberapa part yang mungkin ada molor, ada yang gak molor, tapi ada yang molor. Tapi pada intinya itu kita lumayan molor. Kalau menurut pandangan aku kita agak molor. And actually aku udah tahu itu waktunya molor. Seharusnya tuh aku juga kayak a little bit aware of the time. Tapi sayangnya itu adalah the timekeepernya itu yang megang time itu tuh nggak terlalu kelihatan. Jadi itu there's a little bit miss there. And dari itu aku kayak lumayan agak panik juga kan. Karena kan the judges is in front of you. However the timekeeper is at the right side ya kalau nggak salah. Iya, right side. Dan kita itu posisi berdiri ke ngadepnya itu nggak ke depan. Jadi kita ngadepnya agak serong kiri, sedangkan waktunya itu di serong kanan. Jadi kayak mau nggak mau pas aku kalau misal aku ngeliat judges kan aku harus ngeliat tengah. Dan aku ngeliat kanan artinya aku harus kayak gini. Dan which is it is really not well for me. I think it's not really appropriate kalau misalkan kamu lagi presentation. Terus juga yang kedua, it really makes me a wasting of time. Kayak aku harus ngeliat kanan terus balik lagi gitu. Karena menurut aku 1 second itu lumayan Sekrusial itu ya? Iya benar. Nah terus habis itu balik lagi ya ke presentasi itu aku cuma dapat waktu itu around 3,5 menit ya. Iya, about 3 minutes. Iya, 3 minutes 30 seconds gitu, around that lah. Dan aku yang posisi itu kayak lumayan shock. Weh kok ternyata lama gini ya. Kayak apa, ternyata mereka selama itu dan aku ternyata waktuku sedikit ini gitu. Dan gimana caranya supaya aku kan harus presentasiin around 8 or 9 slides gitu. Dan ada beberapa points yang menurut aku tuh lumayan crucial. Karena kalau aku nggak jelasin itu lumayan bakal ke aku pribadi itu pas di Q&A sessionnya. Dan ya aku presentasiin kayak biasa, tapi sayangnya that's gonna be my evaluation juga karena aku lumayan panik lah ya, lumayan panik sama lumayan kena pressure juga, ditambah all of that gitu, ditambah sama waktunya sisa 3 menit 30 detik, I have to present all these slides itself. Aku kan definitely harus ngomong karena there's a lot of materials yang aku harus bahas, tapi the time is really really limited. Jadi mau nggak mau, how I fix that is by making it all material really 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 as comprehensive as possible. Make it sure that all the materials juga bisa as comprehensive juga, se-short as mungkin, detailed but to the point. And also buat di time juga itu sendiri, aku kan kayak mau gak mau harus keep up with the time. So aku harus mau gak mau ngomongnya cepet gitu kan. So kalau mungkin kalau misal dari istilahnya kereta lah. Kalau kereta kan biasa kalau misal dari stasiun ke stasiun dia mulainya pelan, terus habis itu ntar agak cepet terus pelan. Nah kalau kemarin tuh kondisinya tuh waktunya tuh masih jam kayak istilahnya tuh masih jaraknya tuh lumayan jauh. Tapi waktu yang harusnya udah ditempuh itu sisa 2 menit gitu, which is really need to be fast gitu. Dan ya itu kayak aku rasa kayak wah ini aku benar-benar harus ngomong cepet gitu. Tapi sayangnya itu adalah karena ditambah pressure gitu segala macam, aku kayak lumayan kena. Ada beberapa words yang aku ada slip gitu, kayak misal there are some words yang harusnya nggak aku bilang, atau istilahnya aku agak lupa dikit apa yang harus aku ngomong karena there are too much yang ada di dalam pikiran aku itu. Nah abis itu yang crucial partnya aku rasa itu adalah di saat dimana when I want to end my presentation itu kan harusnya ada gong. So di gong itu nggak cuman in the beginning tapi also di last part juga, supaya kayak oh ya ternyata jadi kalian tuh maunya ini.
Dan dengan ini kalian berharapnya dapat ini. So the gong itu lumayan essential gitu. Nah, dengan waktu yang tersisa 3 menit 30 detik, I try to make my best itu benar-benar se-comprehensive dan juga all the materials itu wrap up. Tapi sayangnya itu at the last 10 second itu tuh aku harusnya udah siap buat conclusion. To make the gong. 10 seconds itu aku harusnya udah siap buat bikin the gong itu supaya judges itu lumayan terkesan gitu. Tapi there's like an externalities factors yang tadi kayak stress, not precisely stress, kayak lebih ke pressure, terus habis itu ditambah sama waktu segala macam. And sebenarnya agak miss dikit gitu sih. And but luckily secara Q&A dan secara presentation dan juga secara material gitu segala macam we end up as a winner gitu. So gitu sih. Despite all that, udah kalian kita menang gitu. But jujur aku pas momen itu aku udah kayak aduh, yalah. Kan aku posisinya tuh kita di quarantine kan. Kita tuh nggak bisa ngelihat tim lain. Hal yang aku paling takutin itu adalah when aku kan lumayan sebenarnya crucial ya itu kayak that kind of part gitu. Aku takutin adalah the other team could do better. Kalau misal the other team could do better, we are not the winner. Gitu. Itu yang aku pikirin sih pas itu. Dan actually there's like a moment dimana kayak aku benar-benar ngerefleksiin itu, terus kelar dari stage turun, keluar dari ruangan, itu benar-benar aku kayak ngerasa ya elah kenapa sih gini, sampai kayak aku benar-benar ngeluarin air mata gitu kayak itu really kayak aku tuh benar-benar emotional damage gitu kayak bener-bener kayak ya elah kena gini, kenapa sih nggak gini Tapi gitu. iya Ya benar. Dan aku tuh orangnya tipe yang kalau misalkan ada beberapa hal yang aku kayak harusnya aku bisa lebih baik dan ternyata tuh nggak kecapean, itu bakal ngehantuin banget. Dan ya itu jujur ya meskipun di hari yang sama kita di-announce kita winner, tapi sebenarnya dari kita kelar sampai aku di deliberation announcement itu aku kayak aduh ini menang gak ya, ini kalau misal kalah ini salah siapa ya, salah aku ya gitu, ini kenapa nggak gini gitu. Ya aku orangnya tipenya gitu, tapi ya it also depends on the people juga kan, karena kebetulan juga aku kayak gitu, jadi that is kinda the pressure yang aku hadapin di main competition gitu. Jadi dari kesalahan itu, dari momen itu kalian ini udah evaluasi lanjut buat nggak dilanjutin di Hong Kong kan. Terus betul. harapan kalian apa buat Hong Kong? Harapan. Kalau misalnya harapan kayaknya pastinya menang gak sih? Betul, iyalah pasti menang Kalau lah. misalnya harapan kayak Masa bilangnya kalah gitu, nggak mungkin menang. Kayaknya I guess everyone knows gitu ya kalau misalnya harapan yang itu. Tapi mungkin selain itu adalah harapannya kita pengen do better than last time gitu yang di Jakarta. Selain itu juga it's not only about the skills. Jadi mungkin aku dan tim juga itu berharap that we are lucky enough. Yep, Gitu. betul. Karena jadi kita berempat itu ngerasa bahwa kemarin itu kemenangannya itu bukan cuman karena our skills, tapi ada we got lucky juga karena sebelum kita ngerjain deck, sebelum kita presentasi, we prayed together berempat gitu. Iya betul. Nah dari situ juga kita sadar kalau misalnya ada beberapa external factor yang kita nggak bisa kita nggak bisa tebak gitu. Kayak misal kita tuh dapat urutan kedua terus. Kenapa? Karena kalau misalnya urutan pertama itu kayak agak terlalu kecepatan ya. Jadi pagi-pagi bangun langsung ngerjain gitu ya. Case 3 jam presentasi kayak agak lumayan capek gitu. Terus kalau misalnya di urutan akhir-akhir itu agak kelamaan. Jadi I think we got very lucky. Terus habis itu juga in HSBC salah satu faktornya juga yang penentuan itu whether we know the industry or not. Whether we are familiar with the industry or not, karena kita cuma punya 3 hours no internet access, dan no internet access means lo udah harus tahu lah at least ya sedikit lah background dari industri itu. Karena for me ya in the solution part itu kalau misalnya nggak tahu industrinya kita nggak bisa be creative karena kita nggak tahu harus nge-base our foundation, gimana cara kita enhance the current industry itu dari mana. Terus kalau misalnya buat Gildas nanti di analysis itu dia
jadi nggak bisa tahu industrinya ini kayak gimana sih, market share-nya berapa, terus company ini posisinya di mana among the competitors. Kalau di Nathan mungkin lebih ke nggak tahu kali ya, buat financial forecast-nya nanti agak susah gitu. Gitu sih. Jadi Pusing mungkin other than winning, aku berharap nanti proses menuju ke sananya itu dilancarkan juga. Jadi we got lucky, terus habis itu kita berharap juga orang-orang yang support kita itu bisa ngedoain juga gitu sampai sana. Karena we got here not only because of our skills, bukan cuman karena usaha kita, but we also believe that it is because the support of the people around us gitu. Oke. Setuju. Setuju Tan. Oke. Jadi ini kita udah mau menyampai akhir podcast nih. Jadi sebenarnya aku pengen bikin segmen di mana kalian ngomong ke audiens, mungkin itu nanti Gamada 24 atau kayak nanti ada tingkat kayak kalian juga look up to your cutting kan, kayak Iya, betul. ada Iya, panutan pasti. kan. Jadi kayak aku pengen kalian bikin segmen kayak kasih aja tips kayak mungkin kayak how like jangan apa ya, jangan terlalu doubting yourself atau gimana, terserah kayak buat the future Gamadans. Oh, siapa dulu nih? Lo dulu deh. Sambil lihat ke kamera. Oke, special message buat Gamada 2024, especially buat FEB atau buat FEB, Oh, buat FEB. Oke. Special message buat Gamada 2024. Ya, I think there's nothing much yang aku bisa ngomong gitu. Tapi the thing is just be yourself and be confident aja. Karena by being confident, ya be confident in a good way ya. Jangan kayak sebenarnya kamu salah tapi kamu aku bener. Itu malah jadi something yang malah itu makes you down gitu. And also just ask kalau misal kamu ngerasa you need some help, just tell it that you need help. Kayak misal kita tuh ada banyak source gitu kan, source yang kayak misal mentoring itu nggak cuma sama HSBC tapi juga sama alumni yang ikut BCC itu juga. Dan so don't feel afraid buat contact them gitu or reach them out gitu. They definitely will love to help you gitu. Dan also last thing yang menurut aku penting juga adalah the time management and also about how you want to develop gitu. Time management itu karena pasti semua orang kan time itu lumayan limited, and how you manage your time itu cukup essential. You need to learn how to manage your time. As long as you could manage your time and you want to develop, and especially kalau misal kita kan orang taunya tuh organisasi kompetisi gitu-gitu. It's okay to have or join an organization or even a competition itself, but remember to see like what value that you want to take from that. Kalau misalkan you put a lot of effort into something yang sebenarnya impactnya tuh nggak terlalu banyak di diri kamu, especially in the development, I would not really recommend you buat ikut ke atau deep dive into that kind of tempat gitu, karena waktu itu sebenarnya singkat. But the reason is why kita kan semua sebenarnya makannya sama dan waktu kita tuh 24 jam juga. And the difference is how you could manage your time sih. That is kind of the essential part, how you could actually take the benefit and also take the key takeaways. Jadi gitu sih. with the short time that you have in life, use it effectively, invest in the right things gitu ya. Banget. Itu that is like bener-bener yang hal yang aku kayak hope semua orang tuh bisa lakuin gitu, karena with that you could be a success in your own way gitu sih. Kalau dari kamu gimana? Oke, kalau dari aku sendiri buat Gamada ya, mungkin bisa Gamada FEB 2024 atau mungkin nextnya. If I position myself sebagai anak yang baru ikut PPSMB gitu, mungkin kalau waktu bisa diputar balik, I would ask myself buat plan apa aja yang mau aku lakuin in this 4 years. Plan itu bukan berarti nanti plannya nggak bisa berubah atau gimana, but rather I want to consult to someone. Kayak misalnya cutting or I want to have mentors, karena the thing why we can get here
kenapa di first year us as youngsters can achieve this much, itu bukan karena we have so much more skills dibanding yang lain gitu. Karena kita juga we also believe, kayak tadi yang Nathan bilang, kita semua makannya sama, punya waktu 24 jam. But rather gimana cara kita pakai waktu itu in the most efficient way, dan juga tahu resource mana yang paling efficient to reach our goal. Jadi kita tahu siapa aja orang yang bisa dikontak, terus habis itu kita tahu harus ikut aktivitasnya apa aja. Karena dulu jujur pas SMA I am a kind of people pleaser dan I can't say no. Jadi mungkin yang harus dipelajari juga is how to say no. Karena when you're in college, the possibilities are endless. Akan selalu ada orang yang nawarin kamu, kamu mau join organisasi ini nggak? Kamu mau ikut ini nggak? Itu nggak? And kamu nggak akan bisa ambil itu semua. Jadi kamu harus belajar how to be smart, how to not only manage your time, tapi juga manage your resources. Resources itu time, skills, people, and everything more effectively. Kayaknya kalau dari aku itu aja sih. Oke, one more thing. Jadi aku pengen kalian berdua bikin message to the future youngster setelah HSBC, dan Cynthia dan Gildas juga sekalian, kayak biar nanti kalian bisa look back at the past terus kayak what do you wanna say to the future youngsters? To the future youngsters, mungkin aku sekalian mewakili Cynthia juga ya. Kalau Nathan nanti mewakili Gildas juga berarti. Boleh. Oke, jadi to the future youngsters, to the future me and also the future Cynthia. Never have I ever imagined that we will be in this position. Tapi for the future me, ingat kalau misalnya untuk setiap kali kamu mau menyerah, your first year aja udah sampai di sini. Untuk setiap kali waktu dimana aku mikir kalau misalnya it is not worth it, it is all worth it, it'll be worth it. Dan jangan lupa juga to take a rest. Karena apa sih sebenarnya yang dikejar dari dunia ini? Jadi kita bisa mencoba mengusahakannya, tapi jangan lupa above all, above money, above skills, connection and stuff, ada juga yang namanya emotional things. Itu yang mungkin sering dilupain juga sama Adena, sama Cynthia gitu. To the future me, please reconnect with yourself. Please tahu dirimu itu butuh istirahat, tahu dirimu itu bukan manusia super yang semuanya bisa dikerjain sendiri. Tahu kalau misalnya dirimu itu sebenarnya butuh teman buat socialize juga. Kayaknya itu sih. Dari Nathan? Oke, kalau dari aku buat the future team youngsters yang mungkin nanti bakal nonton video ini lagi, mungkin ada satu hal yang aku sampaikan. Pertama is, first of all, congratulations karena you have made this far. It is a long journey. Short, long journey actually. Yeah, we could say it's short, we could say it's long. Yeah, the thing is congratulations, and yeah, don't give up on yourself. Gildas dan juga Nathan, in the future, I know you will face a lot of accounting things because both of you will going to be in the accounting major sampai 3 tahun lagi. You're stuck there. Yeah, and yeah, basically tugas emang banyak. And also the materials itu mungkin kinda tricky, but I believe in you in the future that you could handle this. And also last thing, try to stable your emotions and also take a rest. Karena without that too, kayaknya we could not go this far. And definitely pastinya adalah be confident aja sih, gitu. Oke, thank you ya kalian berdua. Oke, mungkin itu aja dari kita. Thank you Nathan, thank you Dena, and thanks for watching our podcast.